Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang paling bermanfaat untuk kita, yaitu di sekolah yang kita banggakan di SDN Tanah Sari 4. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita di akhir zaman nanti mendapat syafaatnya. Alhamdulillah, di hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi rekan saya, rekan sejawat satu alma mater ya Pak Husein. Kebetulan kami di sini sebagai guru penggerak sebelum Pak Husein. Mungkin saya terlebih dahulu di angkatan 4, ada Bunana di angkatan 7, nanti mungkin lebih panjang lebarnya CGP selanjutnya oleh Pak Husein menjabarkan tentang kegiatan hari ini. Singkatnya saja, hari ini kegiatannya yaitu menyampaikan budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Husein. Poin-poinnya apa saja, tapi secara garis besar sekolah merupakan rumah kedua seperti Ki Hajar Dewantara sampaikan, di mana diibaratkan ya Pak Husein ya, rekan-rekan sekalian, sekolah itu menjadi ladang dan kita harus sebagai petaninya, kita guru itu sebagai petaninya, di mana kita bertugas untuk menanam benih-benih agar menjadi satu hasil yang baik dari benih tersebut, sehingga sekolah itu rumah kedua untuk anak. Peran kita sebagai guru yaitu memberikan pembiasaan, di mana disiplin budaya positif itu pembiasaan yang baik yang dilaksanakan secara aksi nyatanya dari hal terkecil hingga secara global, hal-hal yang memang menjadi pembiasaan yang merubah karakter peserta didik yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik lebih baik lagi, seperti itu. Budaya positif yang akan disampaikan Pak Husein nanti berkaitan tentang kegiatan atau pembiasaan yang dilaksanakan di sekolah kita, di mana pelaksanaannya itu akan mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila tidak hanya dalam lisan saja, seperti Pak Husein, aksi nyatanya dapat dirasakan, dapat dibuktikan dengan praktek langsung dan hasil nyata dari peserta didik yang kita bimbing dan kita bina, seperti itu. Jadi secara keseluruhan mungkin nanti Pak Husein akan sampaikan kegiatan ini tidak akan terlaksana, salah satunya yaitu dari dukungan support Ibu Kepala Sekolah di sini, Ibu Nila, sebagai fasilitator kami, sebagai mentor kami, sebagai coach kami, kemudian rekan-rekan yang memang selalu mendukung kegiatan kami, terutama kegiatan nanti ke depannya Pak Husein sebagai guru penggerak selanjutnya di SDN Tanah Sari 4, membawa nama baik SDN Tanah Sari 4 lebih baik lagi karena sudah memberikan kontribusi yang luar biasa. Alhamdulillah, aplaus untuk Pak Husein yang semangat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak di angkatan sebelah sini ya Pak Husein ya. Semoga tetap semangat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk awal kegiatan menyebarkan pemahaman dan pendapat pengalaman budaya positif di SDN Tanah Sari 4. Terima kasih. Mungkin untuk penjabaran yang lebih jelas nanti akan disampaikan oleh Pak Husein untuk kegiatan budaya positif yang akan kita laksanakan bersama-sama. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Husein. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang disampaikan dulu oleh Ibu Kepala Sekolah. Cukup? Oke, baik. Terima kasih Bu Ade yang sudah membuka acara diseminasi saya. Terima kasih. Baik, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, guru-guru yang hebat, terima kasih atas dukungan serta motivasinya untuk saya sehingga saya dapat melaksanakan diseminasi di kegiatan hari ini.
tak kenal maka tak sayang. Walaupun mungkin saya sehari-hari bersama Bapak dan Ibu guru yang hebat, di sini pun saya mungkin sekarang berbicara bukan posisi sebagai guru ya statusnya, tapi saya adalah sebagai peserta pendidikan guru penggerak. Nama saya Husain Amandin. Saya adalah salah satu calon anggota guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bogor seperti ini. Baik, pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di tempat. Semoga tempat ini adalah menjadi tempat thalabul ilmi untuk kita sama-sama. Salawat serta salamnya semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Hari ini saya mau sedikit berbagi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif seperti itu. Namun sebelum ke materi yang akan saya sedikit sampaikan, saya ingin semuanya lebih semangat ya, biar lebih semangat. Bagaimana kalau seandainya saya minta bantuan Bu Lia, bisa nggak ajak guru-guru yang hebat di sini untuk tepuk semangat atau seperti apa Bu Lia? Boleh Bu Lia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk semangat ya, tepuk semangat yang sangat bikin semangat. Oke, siap ya? Siap. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut tanpa suara. Tepuk 1, tepuk 2, yes, tepuk 3. Semangat. Oke, sudah semangat kan ibu-ibu, bapak-bapak? Oke, sudah semangat sekali ya. Oke, sudah semangat. Berarti Pak Husain silakan untuk Ini yang semangat cuman. Terima kasih. Ini adalah salah satu budaya positif ya, membangun semangat dan juga. Terima kasih Bu Lia ya. Oke. Berbicara tentang budaya positif ya. Namanya budaya positif berarti kita berbudaya seperti itu. Positif, ada negatif. Di sini kita berada di sekolah Tansa 4. Seperti yang tadi Bu Ade sampaikan, sekolah adalah merupakan rumah kedua. Semoga di rumah kedua kita selalu berbudaya positif. Kalau misalnya saya bertanya kepada Bu Lia lagi, yang Bu Lia merasa sudah berbudaya positif di sini bagaimana Bu? Yang Ibu sendiri? yang sudah dilakukan atau dirasakan? Yang sudah terbiasa. Terbiasa. Selalu senyum. Senyum. Apalagi ya? Ya satu aja boleh. Boleh. Mungkin Bu Nurul? Ya, boleh. Boleh. Yang saya rasakan sekarang saat ini sudah membiasakan budaya piket bersama. Piket bersama. Ya, oke. Kalau Bu Ade sendiri? Kebiasaan pada peserta didiknya Ya. dibuat yang kesepakatan kelas seperti itu Bapak. Di Oh, kelas, kesepakatan ya. kelas. Wah, hebat sekali karena memang nanti saya akan sedikit mengulas tentang kesepakatan kelas. Kalau Bu Ocin? Kalau saya yang saya rasakan selalu bersemangat. Semangat ya. PJOK. Iya, guru PJOK harus selalu semangat. Kalau Ibu Siti, Yang 4 kata aja gitu Pak. 4 kata ajaib itu ada permisi ya, terima kasih, tolong, maaf, iya seperti itu. Itu udah berbudaya ya. Oke, baik. Kalau Bu Mil, Cari tangan aja. biar semangat dulu ya. Bertegur sapa. Bertegur sapa ya, betul. Di sini ya. Coba di sini ada Bu Nena. Luar biasa. Yes.
mendengarkan panjang lebar. Kesepakatan kelas di kelas saya satu mungkin satu atau sama dengan Bu Ade, satu kesepakatan kelas, kedua budaya mengantri, ketiga sholat Jumat bareng-bareng, keempat sholat sholat berjemaah di kelas. Terus selain itu ya sering sholat 5S dan lain-lain. Wah, luar biasa ya, banyak. Kalau Bu I sendiri? Budaya positif yang sudah dilakukan di kelas. Yang pertama sholat berjamaah setiap zuhur sama asar. Iya. Dan yang kedua saling menyayangi, menolong sesama satu kelas. Oke. Kalau Ibu Kepala Sekolah, mungkin yang sudah dilakukan oleh anak buahnya, oleh guru-guru yang hebat di sini, kira-kira. Berarti itu tanpa buah yang Kalau dari anak-anak dulu ya. Iya, dari Kalau anak-anak. dari anak-anak samanya sudah berbeda. Tapi untuk kata ajaib yang bermisinya berbeda. Oh iya. Itu berbeda. Iya. Kalau dari guru-gurunya salam-sapanya sudah berbeda. Kemudian kolaborasinya sudah berbeda. Itu saja. Hanya yang masih perlu ditingkatkan lagi, lebih erat lagi untuk saling berbagi. Oh iya. Berarti ada berbagi ya. Iya, baik. Berbagi masalah? Jangan, ya berbagi solusi dengan ya seperti itu. Kalau Bu Haji sendiri di kelas 5 atau di kelas sebelumnya? Kalau saya sekarang di kelas 5, alhamdulillah budaya positifnya tidak ada lagi yang bersinar. Alhamdulillah luar biasa. Oke, Pak Andri kelas 6. Kalau budaya muslim dari saya selalu tampil ceria depan anak. Wah, luar biasa. Jadi menyampingkan masalah pribadi ya, seperti itu. Segudang masalah yang dari kita dilepaskan, disimpan dulu di rumah, dibuang di jalan. Terus ke sekolah harus tetap semangat, senyum ya seperti itu. Terakhir ada Ibu Bendahara kita. Budaya positifnya di kelas saya mungkin melanjutkan dari yang kelas 2 ya, jadi anak-anaknya religius. Sholat lagi, sholat tuh udah waktunya sholat kita nggak langsung sholat. Oh iya. Terus sebelum pulang atau lagi beristirahat sholawatan kan itu, jadi selalu mengingat Allah. Iya, wah luar biasa. Saking rajinnya sholat, belum waktunya udah sholat duluan ya. Itulah budaya positif yang ada di kita ya, seperti itu. Nah, di sini penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang saya akan sedikit desiminasikan. Pertama ada latar belakangnya dulu terlebih dahulu mungkin ya. Itu sekolah idaman adalah sekolah yang menciptakan kenyamanan dan memberi kemerdekaan untuk hidup dan berkembang bagi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Kalau saya bertanya, kira-kira di kita sudah nyaman apa belum ya anak-anak? Sudah nyaman. Nyaman ya? Ada yang pengen pulang sampai jam 5. Oh begitu. Saking nyamannya. Iya. Iya, seperti terbukti ya. Ada anak-anak juga walaupun udah pulang ada pingin main lagi. Ini terbukti kalau sekolah kita tuh udah nyaman buat mereka. Tapi walaupun nyaman, apakah sesuai kodratnya apa belum ya, seperti itu. Nah, di situ makanya kita betul seperti yang tadi Bu Ade sampaikan, kita harus menjadi petani yang kita itu sedang menuai, ya menanam benih-benih seperti itu. Nah, benih-benih itu adalah peserta didik seperti itu ya, biar tambah tumbuh kembangnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya seperti itu. Nah, di sini ada tujuannya. Pertama adalah menumbuh kembangkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Tadi seperti Bu Ade dan juga Bu Nena membudayakan kesepakatan kelas. Selanjutnya ada menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Sepertinya kalau yang dua ini sudah sangat membudaya ya. Anak-anak itu sudah tepuk PPK-nya sudah hafal, terus yang 6 dimensinya juga sudah hafal seperti itu.
Selanjutnya mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan di sekolah. Nah ini mungkin yang lebih beratnya, mengimplementasikan. Nah di sini ada budaya positif, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukum dan penghargaan restitusi, dan juga ada keyakinan kelas seperti itu. Nanti mungkin saya beberapa waktu ke depan tidak akan membahas yang banyak tentang budaya positif, tapi kita mau membuat satu keyakinan kelas seperti itu. Mungkin kalau saya sebagai guru mata pelajaran bisa mengangkat sebagai keyakinan sekolah seperti itu. Karena kalau untuk keyakinan kelas mungkin berbeda-beda antara kelas 1 sampai dengan kelas 6 seperti itu ya. Nah, di sini ada juga budaya positifnya sesuai dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi atau 5 posisi kontrol, dan juga restitusi segitiga restitusi. Dari 3 kolom ini mungkin kan ada di antara Bapak Ibu yang sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Apa saja kira-kira? Sandang, pangan, papan, tersier, betul tidak? Mungkin yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama adalah butuh yang namanya kenyamanan. Butuh kenyamanan. Seperti yang tadi latar belakang, anak-anak itu butuh kenyamanan. Datang ke sekolah itu benar-benar nyaman anak tersebut ya. Berbagai macam latar belakang mereka tuh butuh kenyamanan dengan datangnya ke sekolah. Nah, makanya kita harus menciptakan kenyamanan lingkungan kita. Ada lagi kebutuhan yang selanjutnya apa kira-kira? Makan dan minum, betul. Nah, di sini makan dan minum terkadang anak itu ada sedikit ya attitude. Pernah kemarin saya di kelas tinggi bertanya, siapa di sini yang ciriwis atau ciriwis? Ciriwis suka minta ya? Oh iya. Nah, ternyata ada budaya positifnya yang kurang baik. Seperti apa? Langsung ngambil tanpa permisi. Kenapa anak tersebut bisa melakukan itu? Sebenarnya anak tersebut tidak salah, cuma caranya yang salah. Karena mereka punya kebutuhan makan dan minum seperti itu. Kadang ada juga anak yang butuh perhatian, karena mereka butuh apa? Diperhatikan, seperti itu. Itu ya. Masih ada lagi kebutuhan yang lainnya? Bertahan hidup. Contohnya seperti apa kebutuhan bertahan hidup? Mampu beradaptasi. Ya itu makan juga bertahan. Ya. Bertahan hidup itu misal bekerja. Selain itu belajar. Pernah nggak menemukan konflik 2 anak? Ya, misalnya Dodet anak tersebut itu ya. Misalnya Dodet itu berantem, pasea. Misalnya baku hantam, ya seperti itu. Setelah misalnya kita konfirmasi, klarifikasi, ternyata halnya sepele biasanya kayak gitu kan ya. Nah, karena anak tersebut tadi memiliki kebutuhan apa? Bertahan hidup, ya. Dia tuh tidak mau yang namanya misalnya ada ada ancaman, makanya dia melakukan hal seperti itu, ya, tanpa berpikir panjang. Seperti karena budaya positifnya mungkin belum terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari dan juga mungkin belum tersematkan pada keyakinan kelas. Ya, seperti itu. Nanti kita akan praktek membuat keyakinan kelas di sini. Dan juga ada restitusi segitiga, ya, di sini.
Mungkin nanti kalau berkenan dan kalau waktunya masih ada, kita mau praktek restitusi, ya seperti itu. Nanti saya boleh bantu jadi peserta yang lainnya menjadi siswa seperti itu ya Bu Nena ya. Boleh lakukan restitusi. Nah di sini bila kita ingin membuat kemajuan apa itu? Perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen R. Covey. Itu apa ya dibacanya? Ya. Nah, di sini ada dua bagan. Pertama ada stimulus respon, juga ada teori kontrol. Kita sebagai fasilitator itu harus berperan kontrolnya seperti apa? Ya, kita bedakan di sini. Ada realitas kebutuhan kita sama. Ini menurut stimulusnya. Respon stimulusnya. Padahal menurut teori kontrol itu ada realitas kebutuhan kita berbeda. Makanya kita memperlakukan anak pasti berbeda-beda. Selanjutnya ada semua orang melihat hal yang sama stimulusnya. Padahal setiap orang itu menggambarkan berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pernah nggak kita seperti ini? Ingin orang tuh seolah-olah kayak kita, ya. Kita berusaha memahami pandangan orang itu tentu tentang dunia, ya seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah ini pasti kita menjudge pasti salah. Padahal semua perilaku memiliki tujuan seperti itu. Bahkan sekalipun dia itu berbuat salah pasti punya motif tertentu, ya tujuan tertentu. Orang lain bisa mengontrol saya, kata stimulus respon. Padahal teori kontrolnya apa? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Seperti itu. Ini timbul karena kita memiliki motivasi inquiry ya dari dalam diri kita. Ada lagi pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Pernah nggak Bapak dan Ibu guru melakukan ini pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal? Seperti ini. Pernah ya. Selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti itu ya. Teori kontrol. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau stimulusnya respon. Kalau teori kontrol model berpikir menang. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang menang. Seperti itu. Nah, di sini apa itu disiplin? Ya. Coba kalau menurut Bu Cynthia, disiplin itu apa? Disiplin itu mentaati peraturan, tata tertib, dan konsekuensi, bisa mengikuti konsekuensi. Oke. Kalau menurut Bu Siti, itu tadi. Kamu mau nih kita Idem gitu jawabannya ya. Coba boleh tambahkan oleh Bu Lia yang semangat. Disiplin itu apa? Udah. Terus konsekuen akan peraturan udah. Apalagi itu ya? Disiplin itu berarti melakukan hal yang sesuai dengan aturan. Sesuai aturan. Menurut Ibu Kepala Sekolah disiplin sesuai aturan. sesuai aturan, komitmen. Nah, itulah menurut versi kita ya, bahwa misalnya gini. Tadi kan Bu Cynthia itu budayanya selalu semangat. Kalau seandainya sekarang itu masuk jam 7, semangatnya biar dikatakan disiplin berarti datang tepat waktu.
Seperti itu. Misalnya kebetulan di sekolah itu ada motivasinya datang ke sekolah itu apa? Motivasi. Motivasinya Bertemu dengan anak-anak. bertemu dengan anak-anak seperti itu ya. Dan ternyata disiplin itu yang tadi kita utarakan itu ternyata benar, tapi juga bisa dikatakan kurang tepat. Disiplin itu adalah proses belajar seperti itu. Jadi kalau seandainya kita datang tepat waktu dan pulang tepat waktu, itu bisa aja dikatakan disiplin, tapi kita tuh belum dikatakan proses pembelajaran karena kita tuh masih mengukur ya. Dan pasti di frame otak itu ada kayak gini, takutlah ditegur, takutlah telat sesuai waktunya. Tapi kalau dengan proses belajar tidak seperti itu konsepnya. Ya, komitmen. Mau ada atasan atau tidak ada atasan, datang tepat waktu. Nah, tanggung jawab seperti itu ya. Ini makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus adanya disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kalau kita misalnya datang tuh seolah-olah takut sama ibu, berarti itu bukan internal. Masih ada, berarti kalau besok ibu ada pengumuman ya, ibu besok tidak ke sekolah ya, ada keleluasaan, berarti besok datangnya siang. Nah berarti itu belum ada pada diri kita sendiri. Kalau kita masih punya sifat seperti itu, berarti kita belum punya motivasi internalnya, intristiknya belum terbangun ya. Makanya berarti kita tuh disiplin berproses untuk memperbaiki diri kita sendiri. Di sini yang dimaksud ini adalah memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi internal eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Makanya dibangunlah keyakinan kelas, ya, kesepakatan kelas seperti itu. Nah, mungkin maaf kalau saya salah ya Bu Nena dan Bu Ade, kalau di CGP udah tidak ada lagi yang namanya peraturan kelas ya. Tidak ada adanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Karena biar kita tuh meyakini gitu dengan apa yang kita sepakati seperti itu ya. Nanti kita akan melakukan prakteknya. Di sini sebagai pendidik kita, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, inilah berarti tujuannya, ya. Ini sepertinya tidak perlu lagi saya jelaskan. Namun supaya kita lebih semangat, bagaimana kalau kita nyanyi profil pelajar Pancasila? Apa ya? Ya, coba di sini ada ya. Ini elemen apa dimensi sih? Dimensi ya. Bisa tidak? Coba yang semangat ya. 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Luar biasa semangat ya. Nah, di sini ada nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan menurut Diana Gosset mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun.
sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya ya ini nilai-nilai kebajikan. Salah satunya ada peduli, rajin, integritasnya. Ini banyak sekali ragam tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah perlu dirubah atau ditambah kira-kira? Ditambah. Kalau tadi hasil diskusi kita di awal kan kita udah berbudaya positif. Hanya saja tadi juga seperti kata Ibu Kepala Sekolah, ada beberapa hal yang harus memang ditingkatkan lagi seperti itu. Ya. Di sini ada teori motivasi dan hukuman dan penghargaan restitusi. Ya. Oke, di sini mungkin saya akan ke sini dulu. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita mau membuat suatu keyakinan kelas, ya, biar nanti anak-anak tersebut itu benar-benar disiplin budaya positifnya itu mengacu kepada apa yang mereka sudah sepakati di kelas, seperti itu, ya. Saya minta semuanya harus berpendapat satu saja, ya, misalnya tentang peraturan kelas, ya. Peraturan kelas itu biasanya bersifat apa? Memaksa. Berasa negatif ya? Negatif ya. Misalnya contohnya seperti apa, Bu Lia? Tidak melakukan perundungan atau mengejek teman. Berarti tidak Mengejek teman. tidak mengejek teman. Nah, ini. Kalau Bu Nurul misalnya peraturan kelas, Memakai seragam sesuai aturan. peraturan kelasnya memakai, kalau ini memakai seragam berarti kalimat Memakai aturan sekolah. gimana jadinya? Apa artinya memakai seragam? Tidak boleh memakai seragam. Memakai Apa ya? Nggak boleh pakai seragam. Kan pakai seragamnya harus sesuai. aturannya, peraturan kelasnya. Tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam. Tidak membawa sampah sembarangan. Nah, itu misalnya gitu ya. Tidak melepas sepatu. Tidak melepas sepatu. Di dalam kawasan. Nah, betul. Tidak berkata kasar. Berkata kasar. Terus tidak terlambat. Tidak mendekati meja. Tidak datang terlambat. Terus Tidak membuang sampah. tidak membuang Sampah di dalam sampah di kolong meja. di kolom Di bawah meja. meja. Oh, iya. Di kolom apa di bawah? Di bawah. Di kolong. Kolong ya. Ya di lokernya ya. Ada lagi? Tidak berteriak-teriak. Tidak berteriak-teriak. Nah, tidak berteriak. Berteriak saat di kelas. Ada lagi? Tidak boleh ngobrol. Boleh ngobrol. Tidak boleh Tidak ngegosip. keluar kelas. Oh iya, tidak keluar kelas Tanpa seizin. tanpa seizin. Tanpa izin. Tanpa izin. Ada lagi? Udah ya. Ini contoh saja. Nah, dari peraturan ini yang sifatnya tuh kita tuh seolah-olah dari satu arah ya.
kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, ya kan? Itu kira-kira student center apa teacher center? Teacher. Tapi ini kita bisa lakukan dengan anak-anak, ya. Kita buat dulu, membuat keyakinan kelas. Ini misalnya membuat peraturan kelas yang nggak apa-apa dengan anak-anak, diskusikan. Kemudian dari kalimat yang tidak ini kan negatif, kita rubah ke kalimat positif, ya. Tidak mengejek teman, berarti di sini apa kalimat positifnya? Empati. Empati. Nah, empati. Empati. Tidak melepas sepatu. Kerapian. Kerapian. Kalimat. Ya, rapi. Apa ya? Kalimat positifnya. Rapi berpakaian. Menjaga kerapian diri dari Jadi kalimat positifnya kan. Ya. Kalau ini kan berarti menjadi Memakai hewan kan kerapian, berarti ini juga kerapian. Tadi yang kata dia Menjaga kerapian. Kerapihan. ya. Baik orang lain bahasa Menjaga Kerapian diri. kerapihan diri. Iya. Kalau ini empati apa jadinya? empat menghargai Saling sayang, saling sayang. Saling sayang. Yang ini Empati. empati. Ini saling sayang. Ya. Saling menyayangi teman, saling. Ya berarti saling menyayangi teman. Terus yang ini kalimat positifnya. Bicara yang Nah, berkata sopan. Berkata sopan. berkata sopan. Sopan Sofian. Berkata sopan. Oke, terus. Nah, berarti datang Tepat waktu. tepat waktu. Jaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Terus ini kan kalimat positif ya Pak Dosen. Iya. Bukan menjaga berarti jaga kebersihan. jaga kebersihan. Jagalah. Iya, maksudnya Ajakan. Iya. Jaga. Pakailah apa enggak? kedua. Nggak usah jaga kebersihan. Dia itu emas, tidak berteriak saat di kelas. Kalimat positifnya Iya. bersikap. Bersikap baik. Berteriak-teriak saat di kelas. Iya. Berarti kalimat positifnya Sopan. Jaga Sopan saat sikap sopan. sopan saat berbicara. Sopan saat berbicara. Tertib aja Pak Dosen. Tertib. Oh iya, tertib dan Tertib saat di kelas berarti ya. Nah, terus ada lagi tidak ngobrol. Sama juga tertib. Ya sama, berarti kesini ya nggak apa-apa. Sama juga. Tidak keluar kelas tanpa izin. Meminta izin. Meminta izin ketika keluar kelas ya. Minta izin ketika keluar kelas. Nah, ini kita bisa lakukan dengan murid-murid di kelas masing-masing untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian dari peraturan kelas ini, nah peraturan kelas yang sifatnya itu kayak semacam mengintervensi anak karena satu arah dari kita bisa juga membuat peraturan kelas ini diskusikan bersama anak-anak, kemudian rubah ke kalimat positif. Dari kalimat positif ini kebajikan, rubah kepada kebajikan. Nah, kebajikan ini mungkin ada salah satunya di sini. Yang tadi yang banyak. Ada peduli. Nah, rajin, integritas, kebanyakan di sini ya. Jadi tenggang rasa itu yang pertama. Yang pertama tenggang rasa.
kebajikan. Ini tenggang rasa Bu ya? Tenggang rasa. Di sini menjaga kerapian diri. Buka diri. Kebersihan. 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 Berkata sopan. Rasa hormat. Rasa hormat. Datang tepat waktu. Disiplin. Jaga kebersihan. Kebersihan. Tertib saat di kelas. Keteraturan. Ada keteraturan ya? Keteraturan. Tertib saat di kelas sama ya. Keteraturan. Meminta izin ketika keluar kelas. Santunan. Santunan. Kesantunan. Itu ada kedua. Kesantunan. Nah, ini bisa dibuat untuk murid-murid tentang keyakinan kelas sehingga anak tersebut akan berbudaya positif dari peraturan yang kita buat bersama anak-anak, kemudian dirubah ke dalam kalimat positif. Dari kalimat positif tersebut kita integrasikan dengan kebajikan universal sehingga akan tumbuh kepada diri kita masing-masing. Nah, jadi kalau kita menemukan ada anak yang misalnya buang sampah sembarangan, tinggal tanyakan, "Nak, bagaimana keyakinan kelasnya?" Dia akan sadar, oh iya keyakinan kelasnya misalnya apa di sini? Menjaga kebersihan, jaga kebersihan. Nah, jaga kebersihan itu berarti kebajikannya apa? Seperti itu ya. Ini bisa dikaitkan dengan berbagai macam mata pelajaran yang lainnya. Nah, tentu di sini itu ada tabel T keyakinan kelas. Nah, tampak seperti apa kira-kira? Kalau misalnya kebajikannya saling menyayangi teman. Anak tuh kalau ada anak yang memiliki rasa saling menyayangi teman, yang terlihat itu yang tampak itu seperti apa kira-kira? Peduli, kelihatan nggak? Tidak ada lagi yang saling mengejek. Berarti di sini, nih, di sini kan tampak seperti apa anak-anak tersebut? Kalau Oh ya, Nyaman. akur ya, rukun. murid akur. Rukun. Berarti murid akan rukun. Nah, tampak tidak seperti, nah berarti anak itu akan apa? Bertengkar. Murid akan bertengkar. Murid bertengkar. Tengkar. Seperti ini. Kalau yang kedua, menjaga kerapian diri. Tampaknya seperti apa kira-kira? Rapi. Murid berarti rapi ya. Tampak tidak tampak seperti Anak liar. berantakan. Tidak sesuai dengan jadwal kusut. Muridnya kusut. Kata yang berantakan aja ya. Kusam. Murid berantakan. Berantakan kayak benda ya? Kayak berserakan gitu ya? Kusam. Tentu saja kan pakai sepatunya. Sepatu kayak kumur. Kayak kumur ya? Kumuh lebih ke Suatu tempat. Kusam. Kusam ya? Oh iya.
pakai skincare, Berkata sopan. Berarti gimana ini? Asal, tampak Misalnya assalamualaikum ya. santun. Menyapa santun. Menyapa dengan santun. Tidak tampak seperti bermusuhan. Acuh. acuh. Iya, Ngaleos ya. Cemberut. Acuh ya. Acuh. bukan acuh. Murid acuh. Iya. Muridnya acuh. Lagi tampak seperti gebok palit. Kedebong palit ya. Kita menemukan nggak di sini? Permalennya. Ada ya. Bukan acuh. Mungkin ketika dia bisa contoh dari kelas 4 udah lulus naik ke kelas 5. Sekarang udah ganti wali kelasnya pas ketemu di jalan cuek gitu ya. Nah, kita harus diingatkan keyakinan kita tuh berarti kita harus beretika sopan santun ke semua guru gitu ya. Betul. Ngalamin nggak Bu Cynthia? Mengalami baru kemarin ketemu yang di angkot. Oh. Udah dapat ada Ikutnya Pak. ngomong SMP Hijrah. 11. Oh 11. Siapa? Adelia. Tapi kalau saya setiap kali pulang pasti tahu saya yang gitu. Wih. Tepuk tangan. Wih. Mungkin hanya nyapa doang. Mau ibadah berarti. Bukan kita keroyokan. Asal gurunya banyak. Datang tepat waktu. Berarti di sini kira-kira tampak seperti apa anak murid? Murid disiplin. Iya. Disiplin, tidak tampak terlambat. Murid terlambat. Ada lagi. Jaga kebersihan, hampir sama ya dengan tadi. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Boleh Bu Iis, boleh bertanya? Apa? Kalau saya kan tanya. Supaya yakin aja. Ya. Lepas Andi. Boleh Pak Andi kalau mau bertanya. Tentang disiplin tadi ya. Disiplin kan komitmen ya, tadi ada apa komitmen kita, kesadaran kita yang datang dari luar. Kalau kita ada keyakinan keras, terus ada misalkan hukuman anak-anak melanggar kesepakatan ini, berarti itu bisa mendisiplin anak. Harusnya kan kalau ada kesepakatan kelas itu bukan dikasih hukuman, tapi motivasi agar itu berubah. Nah, Pak Usen itu bagaimana? Kalau untuk anak itu sekarang bukan lagi hukuman. Iya. Ya. Namanya lebih ke konsekuensi. Nah, dari sini, dari keyakinan kelas ini akan nanti ketemu dengan konsekuensinya. Baru kalau misalnya anak tersebut sudah melakukan dan dia itu tidak sadar dengan keyakinan kelas, kita sebelum memberikan konsekuensi, kita harus merekonstruksinya dulu dengan segitiga restitusi seperti itu. Contoh misalnya gini, boleh sekarang mungkin bisa langsung ke restitusi. Segitiga restitusi ya. Siapa yang mau Bu Haji boleh menjadi gurunya. Ke depan Bu Haji jadi guru, bermain peran. Bu Lia misalnya jadi siswa, jadi murid. Ayo ya. Saya pernah kebelangan. Nah, kita tentukan dulu, misalnya Bu Lia itu tidak sadar dengan keyakinan kelas yang kita buat di sini. Ya. Di sini ada saling menyayangi, menjaga kerapian, tidak mengejek teman. Nah, biasanya adanya bukan pelanggaran ya.
kayak tidak mematuhi keyakinan kelas itu, biasanya terkadang guru juga dapat laporan ya dari temannya. Boleh Nurul nanti melaporkan ya, Mama Nurul melaporkan ke temannya itu melakukan kesalahan, lapor. Aku gendut. Gitu ya. Apa Nurul? Biasanya kan kalau Bu Haji itu misal lagi di kantor, lagi di amanah ini melaporkan. Bangun ibu duduk nggak? Iya, duduk bisa jalan kerja aja. Itu di kantor. Nah boleh, atau lagi berdiri juga nggak apa-apa. Tapi nggak ke. Iya sih. Video Yuk. Assalamualaikum ibu. Tadi ada yang ngejek aku. Siapa? Namanya Siti. Iya, boleh dia. Ini kan kuliah kesiangan tadi. Iya, udah lanjut. Mau ngecek apa Nurul? Katanya Mama ini. Dia lagi cici gitu ya. ada nama orang tua. Ya udah, nanti kalau masuk kelas ibu tanya dulu sisi ya. Benar apa enggaknya? Udah duduk nanti sana ke kelas lagi. Ceritanya, ibu ketemu sama si Ya. Siti, Panggil ya. Mesti panggil sini. dipanggil Bu Sitinya ceritanya. Enggak ada. Nurul panggil sisinya sudah ke ibu sama sekalian makamu. Dipanggil sama dia. Sama sekalian makamu. Ini Bu, posisinya Bu. Siti, Nurul tadi bilang ke ibu laporan. Kamu katanya ngejek Nurul, kenapa? Enggak bu, betul bu, banyak saksinya bu. Lihat adalah kan? Iya bu, lihat Siti maroknya itu bu nggak ada. Ya udah, Siti, kamu kenapa ngejek Nurul? Enggak bu nggak ngejek. Ada orang dulu tuh. Katanya nama nyebutin nama orang. Ici katanya tadi. Ya izin Bu. Izin. Katanya mau incing bu. Siti, sekarang begini, kalau kamu Nurul mengejek orang tua kamu, enak tidak? Enggak bu. Enggak, berarti Nurul juga enggak enak kalau diejek sama kamu. Nanti lagi nggak boleh ya, kamu misalnya ngejek orang tuanya si Nurul. Nah, kasih kita dulu, kalau aku diejek sama orang lain, nama bapak aku enak nggak ya? Gitu, jadi sebelum mengejek orang lain, curi dulu diri sendiri. Ya udah, sekarang maaf-maafan. Ayo jangan lagi awas. Yang dilakukan oleh Bu Haji mungkin salah satu bagaimana kita merestitusi terhadap anak yang melakukan kesalahan, belum sadar akan keyakinan kelasnya. Ternyata merestitusi anak itu ada acuannya. Ada segitiga restitusi. Ini dia. Pertama, yaitu ada yang namanya menstabilkan identitas. Ini, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ketiganya, menanyakan keyakinan. Ya, mungkin saya akan memberikan contoh saja.
Yang pertama, salam. Silakan dulu Kiki. Ya. Belum. Jadi belum tahu ini dipanggil oleh Pausen. Ya. Iya. Tadi Pausen mendapatkan laporan dari BD. Katanya Kiki melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Kiki? Ngambil topi. Ngambil topi. Ya. BD-nya sedang apa? Sedang fokus latihan upacara. Oh begitu, sedang fokus latihan upacara. Oke, Pak Hussein yakin setiap orang itu pasti stabilkan identitasnya, dan pasti bukan cuma ini aja yang pernah melakukan kesalahan. Pak Hussein juga pasti pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tadi kita melakukan kesalahan atau iseng, yaitu mengambil topinya bebek saat latihan upacara. Kira-kira apa alasannya ini melakukan hal tersebut? Disengaja. Isengnya seperti apa? Kayak ngambil topi bebek. Oh gitu. Kan bebeknya sedang latihan upacara seperti itu. Jadi ngajak candanya dengan cara mengambil topinya. Kira-kira ada cara lain yang lebih efektif, yang lebih baik mengajak candanya kepada bebek? Nggak ada. Hanya cara itu aja. Ya. Bisa nggak misalnya ngajak main bersama atau seperti apa? Kira-kira memiliki? Enggak. Atau hal yang dibutuhkan ini seperti apa? Candaan aja. Kebutuhan Diki adalah ingin mengajak bebek untuk bercanda seperti itu. Kira-kira ini kan nilai-nilai yang kita sepakati, khususnya di pelajaran agama. Saat proses mengajar, kira-kira nilai apa yang harus kita sepakati? Tidak boleh jahil. Tidak boleh jahil sepertinya. Seperti apa tidak boleh jahil? Mengambil topi. Mengambil topi ya salah satunya. Terus tidak boleh mengganggu orang yang konsentrasi seperti bebek tadi konsentrasi dan latihan acara ya seperti itu. Mungkin satu lagi nilai-nilai yang harus sepakati tadi tidak boleh jahil, apalagi tidak boleh mengganggu ya. Saya sadar apa? Tidak boleh iseng ya. Walaupun hanya untuk canda ya seperti itu, karena posisinya tadi bebek sedang fokus latihan upacara. Kira-kira Diki ingin menjadi orang seperti apa? Saya baik lagi sama tidak dari oke. Nah itu udah tahu ya, berarti ini ingin menjadi orang seperti itu. Kalau sebenarnya apa yang diinginkan oleh Diki menjadi pribadi yang tadi yang disebutkan salah satu menjadi orang yang baik, terus sukses ya, intinya menjadi teman yang baik hati, baik terhadap sesama seperti itu. Gimana perasaannya ketika dipanggil oleh Pausen? Tegang. Iya. Kenapa merasa tegang? Karena menjadi oh iya, berarti lain kali tidak jahil lagi. Oke ya. Berarti kira-kira setelah menjadi ini apa yang harus dilakukan? Minta maaf. Ya seperti itu ya ini ya. Oke kalau begitu Iki baru kembali lagi ke domainnya ya. Ya itu
kertasnya itu? Coba bacakan apa itu kertasnya. Loh, kok cek kodam segala? Emang kamu suka ngecek kodam teman-teman? Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini juga sehat? Iya, Pati. Pak Husen mau konfirmasi ke Pati. Tadi saat belajar agama kelihatannya Pati kurang fokus. Ada masalah apa? Oh, seperti itu. Pak Husen yakin pasti yang melakukan kesalahan itu bukan cuma Pati saja ya. Termasuk Pak Husen juga pasti pernah melakukan kesalahan. Ini kesalahan itu beragam. Nah, hari ini tadi saat belajar agama Pati melakukan kesalahan yaitu lempar tentu Pati punya alasan dong. Apa alasannya lempar kertas? Emang isinya kertas apa sih yang lempar? Cekodam. Emang bukan cekodam. Oh, seperti itu. Mungkin malah untuk canda-canda lempar kertas, kira-kira Pak Husen punya nggak cara yang lebih efektif atau lebih baik untuk cekodamnya seperti itu, bukan pada saat belajar. Kira-kira juga bagaimana? Oh, mungkin waktu istirahat ya, seperti itu bisa cekodamnya. Emang perasaannya gimana saat kita diketahui kodam kamu? Kodam kamu emang apa? Oh, cengkir. Jadi mungkin kalau kamu ketahuan kodamnya pocong kecil, kamu gimana tadi? Senang? Enggak, takut. Oh, iya seperti itu. Nah, kira-kira kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati atau nilai-nilai yang kita sepakati saat kita belajar? Tentunya saat belajar agama bersama Pak Husen. Oh, seperti itu. Nah, kamu juga udah tahu ya keyakinan mata pelajaran agamanya, ketentuannya saat belajar harus fokus. Nah, kira-kira kamu itu ingin menjadi seperti apa sih? Wah, luar biasa sekali. Kamu ingin menjadi orang yang sukses, bisa menafkahi keluarga. Pak Husen berharap semoga cita-cita kamu, harapan kamu tercapai ya. Dan tentunya dengan cara belajar dengan fokus seperti itu. Bagaimana perasaannya ketika Pak Husen konfirmasi tanya dengan kesalahan kamu? Oke, nah berarti kamu menyadari ya akan lebih fokus tadi belajarnya. Oke, Pati terima kasih ya. Iya, semoga kamu menjadi anak yang sukses ya. Oke, kalau begitu silakan kamu kembali ke kelas ya. Iya. Oke, itulah mungkin salah satu merestitusi murid ya, seperti itu. Kira-kira pernah nggak guru-guru hebat di sini melakukan restitusi terhadap muridnya? Pernah ya pastinya seperti itu. Nah, minimalnya ada 3 yang harus kita tahapannya. Ada tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi anak itu walaupun melakukan kesalahan tidak merasa disalahkan ya, tetap dibangun, tidak dipojokkan. Bahkan kita jadi mungkin Pak Husen juga bisa aja lebih dari itu melakukan kesalahan. Selanjutnya validasi tindakan yang salahnya dengan cara menanyakan apa alasannya, seperti itu. Kamu melakukan itu untuk apa, kebutuhannya, seperti itu ya. Karena tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, seperti itu. Selanjutnya terakhir, tanyakan tentang keyakinan ini. Fungsinya di sini, tinggal tanyakan saja keyakinan kelasnya. Mereka sadar apa tidak dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, seperti itu. Kira-kira kalau kita di kelas menemukan suatu permasalahan atau kasus, bisa nggak dalam seketika melakukan? Bisa.
Kan sepertinya harus ada 3 tahapan seperti ini. Ya, sementara kita juga harus fokus kepada yang lain. Kira-kira bisa nggak? Nih misalnya saya sedang mengajar PAI, tiba-tiba ini Bu Yan ini sibuk sendiri gitu ya. Itu tuh menyalahi keyakinan kelasnya. Berarti bisa kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Hah? Harus berdua juga. Harus berdua juga, tapi minimal ada 30 detik restitusinya. Cukup misalnya gini, Yan, sebaiknya apa yang kamu lakukan? Nah, tanyakan itu. Kan misalnya ini sibuk sedang belajar, ya. Sementara Yan itu adalah sibuk sendiri, main segala macam, tinggal tanyakan saja, ya. Yan sebaiknya apa yang kamu lakukan, ya? Yang harus dilakukan ikut belajar. Nah itu salah satunya. Tapi pada idealnya kita tidak boleh merestitusi di depan anak-anak yang lain, karena kita tetap menstabilkan identitas. Karena merestitusi itu pada dasarnya adalah apa? Hukuman kan, memberikan ganjaran, ya. Setelah diberikan ganjaran, biar mereka tuh kembali lagi pada kelompoknya, tidak merasa aku ini udah diingin oleh bapak ibu guru seperti itu, ya. Jadi kalau misalnya ada kita hanya berdua doang dengan murid, nggak usah di depan kelas. Ya, sebaiknya seperti itu. Karena memang perhatikan juga timingnya, waktu. Jadi memang anak tersebut misalnya berantem ya, tidak mesti hari itu diselesaikan, bisa besok diselesaikannya. Karena pada saat itu mereka sedang apa? Emosi, ya seperti itu. Misalnya udah saat itu mah mereka cukup islahkan. Yang penting minta maaf seketika, bukan seketika ya. Mendamaikan dulu, biar nanti itu mereka tuh merasa oh udah gitu ya, selesai. Tapi nanti belum direstitusi mereka itu. Harus ada tahapan seperti ini, dan tanyakan juga tentang kebutuhannya seperti itu, ya. Baik, mungkin sebenarnya materi itu sangat luas sekali tentang budaya positif. Namun yang mungkin saya sedikit sampaikan, semoga ada manfaatnya tentang keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Dari awal sampai akhir ini kira-kira mungkin kalau saya minta insight-nya boleh mungkin Bu Siti. Dari awal sampai apa yang didapatkan? Kira-kira kita sudah belajar tentang apa ini? Boleh. Kira-kira dari awal sampai akhir ini Bu Siti sudah mendapatkan apa? Yang pertama saya boleh tahu kalau misalnya kesepakatan kelas itu diganti menjadi Keyakinan kelas, terus udah gitu menjadi terus udah gitu kita mengganti kata kalimat perintah ya menjadi kata positif dan diubah menjadi kebajikan. Terus yang terakhir ini tentang segitiga restitusi. Oke, tepuk tangan buat Bu Siti. Terima kasih Bu Siti. Ada lagi yang lain yang mau menambahkan? Cukup ya? Mungkin dari Ibu Kepala Sekolah ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Dari Bu Nena? Sudah bagus. Sudah bagus? Ya. Oke. Semoga bisa bermanfaat untuk guru-guru di sini. Amin. Dan Ya. bisa dipergunakan di dalam proses pembelajaran ke depannya. Oke, baik. Tentunya budaya positif bukan hanya sebatas wacana ya, dan memang itu harus benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hati ini, mulut ini, ingin
Pak Hussein. Baik, terima kasih Pak Hussein. Sekali lagi beri aplaus, tepuk keren untuk Pak Hussein. Keren. Iya, terima kasih Bapak Ibu hebat yang hari ini sudah mengikuti kegiatan diseminasi yang disampaikan oleh rekan kita yang luar biasa hebat, Pak Hussein sebagai CGP Angkatan 11 Kota Bogor yang sudah menjabarkan secara luas serta secara jelas tentang budaya positif dari dari pelaksanaannya, bagaimana melakukan hal-hal tersebut, baik itu restitusi segitiga restitusi, hal budaya positif lainnya berkaitan dengan keyakinan dan kesepakatan kelas, karena sekarang sudah tidak lagi peraturan kelas ya Pak Hussein, lebih dengan bijaknya dengan bahasa yang lebih lebih ramah terhadap anak seperti itu. Mungkin itu saja kegiatan diseminasi hari ini yang disampaikan oleh CGP kita dari SD Tanah Sari 4. Semoga ilmu yang Pak Hussein sampaikan dapat bermanfaat dan bisa diimplementasikan kepada peserta didik kita agar apa yang kita cita-citakan, idamkan, mencapai tujuan pembelajaran yang baik hasilnya kepada peserta didik. Itu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Mudah-mudahan nanti menyusul untuk cek lainnya ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.